penutupan haji pada masa wabah. Jadi wabah itu selain wabah Amwas, ada juga wabah-wabah yang lain. Jadi wabah Amwas itu menjadi wabah terparah di dunia Islam, bahkan di dunia sebelum adanya Black Death atau Mautul Aswad. Mautul Aswad yang yang membunuh kurang lebih 60% penduduk Eropa. 475 juta orang meninggal secara global pada waktu itu. Kemudian ada wabah tahun 1814. Wabah ini di Hijaz dan membunuh kurang lebih 8.000 jamaah haji. Ya kan? Mereka itu datang itu ya yang ketika berangkat itu orang berjatuhan meninggal, unta juga pada meninggal kehausan. Dan yang mereka yang sampai ke Masjidil Haram, mereka yang berhasil haji, pulangnya pun tidak sedikit yang meninggal, banyak sekali yang meninggal. Itu pada tahun 1814. Kemudian 1831 ada kolera di Makkah, 3/4 jamaah haji wafat. Ini kolera kita tahu, kalau orang Arab menyebutnya wabah ulhin, wabah Hindia, ya, karena kolera disinyalir datang dari India. Nah, wabah ini selalu terulang, selalu terulang. Bahkan wabah tahun Amwas pun itu terulang terus-menerus. Makanya ada yang mengatakan hancurnya dinasti Umayyah itu karena wabah. Karena termasuk Abdul Malik bin Marwan itu meninggal karena wabah. Tahun 1860 jemaah haji India menjadi carrier mereka. Mereka membawa kolera ke Makkah. Sehingga Makkah ini menjadi semacam terminal. Menjadi terminal di mana ketika orang kumpul dari belahan dunia, berbagai belahan dunia, itu dapat wabah dari India, dan mereka yang pulang ini membawa wabah kemana-mana. Kan? Membawa wabah kemana-mana. Sampai kematiannya itu mencapai 200.000 jiwa. Sedangkan yang haji pada waktu itu per hari selama 3 hari berturut-turut itu 1.000 orang yang mati. Jadi sehari 1.000, sehari 1.000, sehari 1.000. Dan itu hanya di Makkah, hanya di Masjidil Haram. Karena itu adalah orang-orang yang tengah berhaji. Luar biasa wabah pada waktu itu. Begitu juga terulang terus sampai pada tahun 1907, 1908 juga 20.000 jamaah haji meninggal dunia karena wabah. Jadi wabah corona ini menurut saya masih mending dan bisa ditangani dengan jauh lebih cepat dibanding dulu. Dulu itu orang sudah kumpul di Makkah, terus wabah menyebar, membunuh segitu banyak orang. Nah kalau sekarang kan enggak, alhamdulillah ini COVID, orang sudah dilarang dulu masuk Makkah sehingga Makkah tidak menjadi terminal yang bisa menghantarkan wabah itu ke kemana-mana. Ini wabah. Kemudian tidak hanya wabah, ternyata Masjidil Haram juga pernah ditutup karena banjir. Tercatat dari sejak banjir pertama di masa Umar bin Khattab itu ada 85 kali banjir. Banyak sekali tidak bisa saya sebutkan satu persatu, tetapi yang masih bisa kita ingat adalah tahun 1941. Di era modern pernah terjadi banjir pada masa haji itu. Tahun 1941, dan ini bisa kita lihat fotonya, katanya itu yang bisa tawaf salah satu orang dari Bahrain. Bayangkan saja kondisi seperti itu, gimana orang bisa tawaf. Bayangkan ibu-ibu tawaf dengan kondisi banjir seperti itu, kan nggak mungkin. Apalagi anak-anak, apalagi orang-orang tua. Jadi otomatis ibadah pada waktu itu ya tidak ada sebagaimana yang teman-teman lihat dalam gambar. Nah, banjir pun bisa menjadi penyebab, dan sebelum itu juga sering terjadi banjir dan mengakibatkan ada ibadah-ibadah itu harus tidak dilaksanakan karena banjir tersebut. Nah, itu di era modern dengan kasus-kasus politik, dengan kasus-kasus wabah dan banjir. Selanjutnya untuk konteks Indonesia. Ini menurut saya cukup menarik.
pada masa revolusi setelah kemerdekaan Indonesia, tepatnya pada tahun 1946, tanggal 20 April, Belanda kembali masuk ke Indonesia. Mereka baik secara militer maupun secara persuasif mereka mendekati masyarakat supaya apa? Supaya Belanda diakui sebagai pemimpin sah Indonesia. Karena Belanda pada waktu itu belum mau mengakui kemerdekaan Indonesia. Gubernurnya pada waktu itu Van der Plas, dia tahu bahwa masyarakat Indonesia ini sudah lama tidak bisa ibadah haji karena ada revolusi, ada perang kemerdekaan, dan lain sebagainya. Dia menawarkan haji gratis kepada masyarakat di Indonesia. Wah, banyak sekali masyarakat yang kemudian daftar. Enak kan dapat daftar haji, haji gratis. Akhirnya ketua atau sesepuh dari Partai Masyumi sekaligus pendiri Nahdlatul Ulama, yaitu Kiai Haji Hasyim Asy'ari, mengeluarkan fatwa karena beliau melihat kondisi ini bisa sangat merugikan negara kita yang baru seumur jagung, maka beliau mengeluarkan fatwa haram pergi haji. Ini menurut saya fatwa yang luar biasa antara sembrono dan betul-betul antara sembrono atau suatu ijtihad yang sangat-sangat diperlukan. Saya tidak tahu, tetapi berani mengeluarkan fatwa haram haji itu luar biasa. Alasan beliau, kenapa? Karena pada waktu itu kita tengah berjuang. Kita masih dalam kondisi perjuangan mempertahankan kemerdekaan dari negara kafir seperti Belanda. Maka kita fardu ain, semua orang wajib berjuang. Oleh karenanya pergi haji itu haram. Apalagi hajinya difasilitasi oleh pemimpin kafir, yaitu Belanda. Dan pada waktu itu Indonesia memang belum punya kapal sendiri, belum punya transportasi untuk bisa mengirim orang hajian. Maka dengan dasar itu, dengan hujah seperti itu, Kiai Haji Hasyim Asy'ari berani mengeluarkan fatwa haram haji. Lalu kemudian tahun 1947 menyikapi haram haji ini, fatwa itu, Ahmad Fakhruddin Kafrawi yang pada waktu itu menjabat Menteri Agama mengeluarkan maklumat untuk tidak pergi haji bagi masyarakat Indonesia. Akhirnya orang-orang yang sudah daftar haji, membatalkan keberangkatan mereka. Banyak sekali yang membatalkan keberangkatan. Hanya beberapa orang, ya tidak banyak, dan rata-rata dari luar Pulau Jawa, misalnya Mataram, Lombok, terus Sulawesi, itu mereka tetap berangkat. Naasnya mereka yang berangkat itu ya tetap katanya dapat fasilitas gratis, tetapi justru perjalanan mereka, kehidupan mereka selama ibadah haji itu tidak terlayani dengan baik. Bahkan mereka sengsara istilahnya keberangkatan itu. Nah, ini membuat Belanda semakin marah. Artinya program mereka untuk menarik simpati masyarakat Indonesia gagal total oleh fatwa Kiai Haji Hasyim Asy'ari yang menyatakan haram ibadah haji itu. Lalu kemudian fatwa ini rentetan dari fatwa disikapi dengan maklumat Kementerian Agama, sampai kemudian tahun 1948 dibentuklah tim yang disebut misi haji, di mana mereka menuju ke Makkah dan bertemu dengan Raja Ibnu Saud pada waktu itu, Raja Saudi maksud saya, untuk memperkenalkan Indonesia. Alhamdulillahnya, misi haji yang dipimpin oleh Kiai Muhammad Adnan dan beranggotan Saleh Suaidi, Syamsir Sultan Raju, kemudian Ismail Banda, mereka menghadap Raja Saudi dan diterima. Bahkan Saudi pada waktu itu menyatakan dukungan atas kemerdekaan bangsa Indonesia. Selanjutnya pada tahun itu juga 1948 untuk pertama kalinya bendera Indonesia merah putih berkibar di padang Arafah. Nah,
Indonesia mendapat pernyataan atau mendapat dukungan dari Saudi justru dari misi haji yang awalnya dilarang tadi, yang awalnya diharamkan tadi. Kemudian tahun 1949, alhamdulillah kita berhasil memberangkatkan 1.892 jamaah ke Saudi Arabia untuk menunaikan ibadah haji, dan itu ibadah haji yang alhamdulillah lancar buat kita. Dan terakhir, cukup lama saya sudah bicara 1 jam ya. Ini terakhir. Di era modern, pada tahun 1979, Masjidil Haram pernah ditutup juga. Karena apa? Karena ada serangan teroris, tepatnya pada tanggal 20 November 1979. Siapa teroris itu? Dia adalah Juhaiman Al-Utaibi. Juhaiman Al-Utaibi ini ada yang mengatakan dia adalah orang sempalan dari Ikhwanul Muslimin yang karena jengkel terhadap kerajaan Ibnu Saud, dia akhirnya memimpin pasukannya masuk ke Makkah ketika orang-orang tengah atau selesai melaksanakan ibadah haji, karena itu terjadi pada bulan Dzulhijjah akhir, sudah masuk Muharram. Tapi perlu kita tahu pada haji pada waktu itu kan nggak langsung setelah haji terus buyar gitu kan, nggak. Karena butuh perjalanan lama dan kebanyakan juga masih bermukim di sana untuk belajar dan lain sebagainya. Jadi Masjidil Haram ini masih ramai. Nah, Juhaiman Al-Utaibi ini meyakini bahwa kakak iparnya yang bernama Muhammad Abdullah Al-Qahtani itu adalah seorang Al-Masih, tokoh Al-Masih, Al-Mahdi. Jadi dia adalah Imam Mahdi yang telah turun. Maka dia memaksa orang-orang untuk mentaati kakak iparnya itu, Muhammad Al-Qahtani, Abdullah Al-Qahtani. Setelah dia merangsek masuk ke Masjidil Haram, kemudian 7 menara Masjidil Haram itu. Menara kalau nggak salah ada 8 ya. 7-nya itu diisi sniper mereka. Dan siapa saja yang berani melawan, mereka tembak, mereka bunuh. Kurang lebih setelah mereka kuasai, kemudian mereka kelompokkan itu para jamaah haji sesuai dengan kewarganegaraan masing-masing. Jadi kalau orang Pakistan, India dikelompokkan, terus di situ dia nyuruh satu anak buahnya untuk menjadi penerjemah, orang Indonesia dan lain-lain, orang Indonesia, orang Malaysia, orang Thailand, mereka kumpulkan, terus kemudian dikasih satu penerjemah yang tugasnya adalah menerjemahkan apapun yang dikehendaki oleh teroris tersebut pada waktu itu. Nah, jaringannya Juhaiman Al-Utaibi ini dalam konteks terorisme ini menjadi benang merah yang dapat ditarik kepada gerakan Al-Qaedahnya Usamah bin Laden. Lalu kemudian pemerintah Saudi Arabia berusaha untuk menggempur mereka, tetapi gagal. Akhirnya dibantu oleh tentara elitnya Prancis ya, yang kemudian selama 2 minggu, tepatnya pada 4 Desember 1979, alhamdulillah mereka dapat ditaklukkan. Baik dari teroris, dari kubu teroris maupun dari kubu pemerintah Saudi Arabia, ratusan orang meninggal. Jamaah haji versi Saudi Arabia itu yang meninggal 26, tapi menurut pengamat internasional yang meninggal mencapai 1.000 orang. Ini serangan teroris yang cukup mengerikan di masa era modern, 1979. Ini sudah sangat modern sekali, dan ini adalah kejadian cukup mengerikan terakhir yang terjadi di Saudi Arabia. Selanjutnya terakhir ada wabah meningitis tahun 1989 yang mengakibatkan 10.000 jamaah terinfeksi virus tersebut, dan setelah itu kita tahu setiap orang yang mau ke Saudi Arabia harus disuntik meningitis ya.